Bawa sebuah berita buruk bagi Anda yang memegang reksadana saham. Ya, saya juga gitu ya. Saya juga punya saham, saya juga punya reksadana saham. Dan data ini baru saja saya olah untuk Anda yang berinvestasi reksadana. Ini menjadi suatu data yang harus Anda pertimbangkan dan membuat Anda harus kembali menghitung ulang target investasi Anda di kemudian hari. Oke, stay tune at RF Channel on YouTube. Dan jangan lupa bila Anda mau bertanya, silakan Anda hubungi saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi, at WhatsApp saya sekarang di 0895 0708 0789. Atau kalau yang ribet, silakan cek di kolom deskripsi untuk at WhatsApp saya. Oke, saya punya berita buruk dalam investasi reksadana. Mungkin Anda sudah nonton video-video yang saya buat terkait dengan edukasi reksadana di channel ini. Contoh, mungkin Anda melihat bahwa saya menerapkan target return investasi untuk 10 tahunan reksadana itu dengan kisaran 17-22%. Dan untuk seri 2019-2018, saya menurunkan target di 15-17% untuk reksadana saham. Dan Ryan, kenapa harus bahas reksadana saham saja? Nggak juga, saya juga bahas mengenai reksadana pasar uang, saya juga bahas mengenai reksadana pendapatan tetap, saya juga membahas reksadana campuran. Dan biasanya pada beberapa video, saya juga sempat menginformasikan kepada Anda bahwa saya pribadi prefer untuk stay pada reksadana saham, atau saya sekalian reksadana pendapatan tetap. Dan saya cenderung men-skip untuk reksadana campuran. Dan rasanya untuk data per 10 tahun terakhir yang saya ambil dari 2010 sampai dengan tahun 2020, ini saya akhirnya harus merevisi dari apa yang selama ini saya informasikan kepada Anda. Seperti biasa, bahwa dunia keuangan, dunia investasi adalah semuanya menggunakan angka. Tapi tidak ada yang selalu abadi dan tidak ada selalu yang pasti. Jadi dengan biasa saja ketika kita mendapatkan suatu hasil yang baru, kita harus mereview ulang. Apakah selama ini yang sudah kita lakukan, yang kita targetkan, yang kita canangkan, itu sebenarnya masih on track. Jadi tidak bisa kita bilang gini, loh Ryan, berarti kalau kemarin saya mengikuti target investasi seperti yang Ryan sudah bicarakan dengan target 17%, berarti saya salah, betul. Loh, kalau salah bahaya dong. Iya, kalau Anda salahnya Anda lanjutkan, Anda jadi bermasalah. Tapi kalau Anda melihat, tunggu dulu. Ini sudah mulai geser nih. Berarti saya harus melakukan suatu strategi lain. Ini adalah suatu hal yang biasa. Kan, ya sama aja deh kalau misalnya Anda punya sebuah perusahaan, terus habis itu Anda mengambil sertifikasi standarisasi untuk standarisasi, misalnya ya, untuk suatu mutu, standar mutu. Itu kan selalu ada yang namanya audit internal, disertifikasi badan eksternal, dilakukan perbaikan, monitoring perbaikan, audit internal mendapatkan suatu temuan, ada perbaikan, audit internal lagi, audit eksternal. Itu akan selalu terus-menerus. Sama dengan investasi yang Anda lakukan, Anda juga harus lakukan dengan cara yang sama persis. Jadi, saya ingin informasikan, yang pertama, saya merekap data reksadana di Indonesia. Itu setiap bulan selalu direkap oleh tim saya. Ya kalau sekitar waktu saya pertama kali bikin buku 2014, saya belum punya tim, saya belum concern untuk bisa memiliki tim, karena seiring dengan waktu ternyata data semakin banyak, saya harus siapkan tim untuk bisa mengolah data agar kita bisa semakin catch up dengan seluruh data, mulai data reksadana, data properti, data saham luar negeri, udah saham harganya, volumenya, sudah harga volume, laporan keuangannya. Jadi akhirnya ya kita merekap secara bersama-sama. Bila Anda ingin mendapatkan rekap dari reksadana setiap bulan dan sudah di rating dengan beberapa rating yang bisa Anda jadikan sebagai bahan monitoring, Anda bisa mengakses di www.rd.savingsaham.com. Sekali lagi, www.rd.savingsaham.com. Oke, pertama, data yang saya rekap ini sudah saya aktualisasi dengan menggunakan investasi sudut pandang 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun di reksadana saham, campuran, pasar uang, dan pendapatan tetap.
Data yang saya gunakan 2010 sampai dengan 2020. Data yang saya simulasikan adalah 2010 sampai dengan 2020 dengan Anda membeli secara dollar cost average per tahun. Ingat, sekali lagi saya ulang ya. 2010 sampai dengan 2020, data yang saya gunakan adalah data per bulan Januari 2010, Januari 2011, di mana seolah-olah Anda berinvestasi secara berkala setiap tahun. Jadi Anda membeli di Januari 2010, Anda membeli di Januari 2011, Anda membeli di Januari 2012, oke? Dollar cost-nya bukan per bulan, seperti yang pada umumnya orang lakukan. Kenapa Ryan nggak per bulan? Karena satu, repot ngolah datanya. Karena datanya akan menjadi sangat banyak, dan saya harus merekap seluruh data reksadana saham dan reksadana campuran dan teman-temannya. Anda bisa melakukan rekap sendiri dengan mengakses data di rd.savingsaham.com sekarang. Nah, sekarang ini adalah yang saya tampilkan di layar. Thread ini adalah yang saya tampilkan di layar. Ini adalah reksadana saham dengan 10 return tertinggi untuk 10 tahun. Dengan dibeli berkala setiap tahun satu kali pembelian. Ternyata kabar baiknya adalah masih ada yang plus. Ingat, jangan lupa, ini 2020 meninggalkan titik tertinggi dari indeks harga saham gabungan dari tahun 2018. Perlambatan ekonomi sudah terjadi dari 2015. Dan juga sudah banyak negara yang bangkrut. Dan pada hari ini Indonesia dalam keadaan resesi. Dan juga disusul oleh negara-negara lain yang lebih parah dari Indonesia. Jadi, kalau dilihat dengan kondisi ini, investasi Anda pertama, seperti biasa saya kalau juga diwawancara di CNBC, saya ingat juga gitu. Mas Ryan, gimana nasibnya? Pertama kita syukuri dulu bahwa masih plus gitu ya. Pertama itu. Oke, ada 25,46% dan reksadana lautan equity progresif 14,32%. Pak, nanti dulu Pak. 10 tahun diinvest tiap tahun. Dan ternyata cuma menghasilkan return 25%, Pak. Kecil amat. Ini mah pasti kalah sama IHSG-nya. Nggak salah Anda bilang begitu. Ya, nggak salah. Catatannya ini 10 tahun 2020 pada IHSG. Saya akan kasih lihat. IHSG-nya ternyata Bapak Ibu, kalau dilihat dari 2010, diakhiri di 2020, diambil, maka IHSG-nya sudah naik 102%. IHSG-nya naik 102%, investasi Anda cuma naik 25%. Anda bilang gini, bego banget gue. Kalau gitu beli indeks harga saham gabungan. Maaf Bapak Ibu, tidak bisa beli indeks harga saham gabungan. Jadi artinya Anda tidak bisa membeli indeksnya. Pak, kalau gitu saya boleh beli reksadana indeks atau saya boleh beli ETF. Terserah, itu tidak dalam edukasi yang kali ini kita buat, oke? Itu beda aliran. Saya tidak menyebut ke arah sana. Tapi ada kabarnya, kalau Anda menghitungnya bukan dengan cara tahunan, tapi Anda menghitungnya adalah ujung ketemu ujung, betul 102%. Betul, 25% sama 102% ini jelas berbeda karena yang satu tidak menggunakan data tahunan dibeli, tapi dibelinya langsung secara lamsam. Yang satu dibandingkan dengan dollar cost. Ini menjadi pertandingan yang salah. Jadi Anda salah membaca data. Oke, salah mengolah data. Kalau kita hitung dengan cara yang sama, ternyata masih ada kabar baiknya. Ternyata ada reksadana yang mampu mengalahkan. Kalau di ujung ketemu ujung kan, masih ada yang mampu mengalahkan dari IHSG-nya. Contoh, di layar jadi bergeser. Ada Panin Dana Maksima 152%, reksadana Schroeder Dana Prestasi 132%, reksadana Schroeder Indo Equity 123%. Dan ingat, disclaimer, paling bawah disclaimer-nya. Saya tidak merekomendasikan, saya sharing. Bukan rekomendasi. Satu, Panin Dana Maksima tidak bayar saya. Schroeder tidak bayar saya. MNC Dana Ekuitas tidak bayar saya. Tombol beli yang Anda pencet tidak ada hubungan dengan saya. Jadi, ini bukan rekomendasi. Oke, kabar baiknya, 100%-nya IHSG masih ada yang mampu mengalahkan dari reksadana saham. Jadi, boleh dibilang begini, manajer investasi di Indonesia masih pada banyak kerja ya. Loh, kok bisa pada banyak kerja? Loh, yang namanya reksadana saham itu ditugaskan mengalahkan indeks harga saham gabungan. Berarti kalau reksadana saham masih ada yang mampu mengalahkan kinerja IHSG, berarti manajer investasi itu yang sudah sertifikasinya mahal dan kita bayar manajemen fee bekerja dengan baik. Logis dong. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, ini adalah perbedaan yang tadi saya sudah sebutkan.
Nah, Anda bilang begini, kalau begitu, kalau saya lihat begini, jangan dollar cost dong, Ryan. Saya langsung saja beli secara lamsam. Ujung ketemu ujung 150%. Saya beli setiap tahun ternyata cuma dapat 25%. Lebih baik saya beli dari ujung ketemu ujung. Boleh aja. Pertanyaannya 10 tahun yang lalu Anda punya uang nggak? Misal, kalau Anda 10 kali pembelian, berarti sejuta, 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 juta, 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 10 juta. Tapi, kalau Anda satu kali pembelian, di awal 10 juta. Punya nggak 10 jutanya? Pak, kalau saya mau ngejar 1 miliar ya boleh. Berarti 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ini tiba-tiba di awal 1 miliar. Punya nggak 1 miliar? Nggak punya, Pak. Artinya adalah boleh melihat data statistik dan Anda menyesal. Tapi kalau tidak cocok strategi itu untuk kantong kita, ya apa yang perlu disesali? Benar nggak? Oke, ya kita lanjutkan ya. Bahwa kita sudah mendapatkan dua prinsip dasar dollar cost versus lamsam. Kenapa lamsam selalu untung? Sebenarnya nggak untung-untung terus. Karena apa? Karena IHSG kita itu selalu mengalami kenaikan terus. Ini tahun 90, Bapak Ibu. Ini tahun 98. Nggak kelihatan turunnya. Kenapa? Karena naik kenceng banget di sini. Ini 2008. Ini 2013, 2014. Ini 2020. Jadi, kenapa lamsam terasa selalu untung di Indonesia? Tidak loh pada bursa Hong Kong, bukan bursa Hong Kong, bursa Jepang. Anda kalau beli Nikkei tahun 90, ditunggu 10 tahun, nggak balik. Ditunggu 20 tahun, nggak balik. Ditunggu 30 tahun, near break even, mati nggak? Coba bayangkan orang yang membeli di tahun 90-an itu, dia harus nangis bombay 30 tahun dan belum kembali untuk break even point. Karena begini indeksnya. Jadi ini juga sama. Kalau Anda bilang bahwa lamsam selalu untung, itu misleading. Tapi kalau di bursa Indonesia, kenapa lamsam itu selalu cenderung diuntungkan? Karena IHSG-nya naik secara pecah rekor di atas 10 tahunnya. Oke? Jadi, bila Anda punya uang banyak, silakan. Anda mau melakukan lamsam, go ahead. Bukan urusan saya. Kalau Anda mau melakukan dollar cost, nggak salah juga karena bisa jadi Anda nggak punya duitnya. Dan dollar cost benar juga ketika ternyata 2020 ini Indonesia resesinya nggak 5 tahun. Merubah menjadi depresi. Kan kalau resesi di atas 2 tahun namanya depresi. Menjadi 5 tahun, menjadi 10 tahun. Begini mampus juga nungguin. So, hati-hati. Oke? Saya akan lanjutkan. Dan inilah adalah nasib investasi reksadana saham yang 10 tahunnya bagus sekalipun. Kalau ternyata Anda melihat dalam jangka waktu yang lebih pendek. Data ini adalah data 10 tahun di dollar cost. Ini adalah 10 tahun lamsam. Ini adalah 5 tahun dollar cost. Ini adalah 3 tahun dollar cost. Ini adalah 2 tahun dollar cost. Perhatikan, banyak minusnya bila Anda investasi reksadana kurang dari 10 tahun. Bahkan yang jago sekalipun minus loh. Ini kan yang top of the top nih. Best of the best dari manajer investasi untuk produk reksadananya. Let's say kayak Panindana Maksima ini kan yang top marko top Bapak Ibu. Dari tahun 90-an. Kalau dihitung hari ini. NAB-nya, per harga NAB-nya itu sudah 70.000 loh. 70 kali lipat melipat gandakan uang. Kan iklannya selalu begitu tuh kalau Pandin ya. Nah, tapi Anda coba lihat. Bener? Dalam 5 tahun bisa survive? Enggak juga. Dalam 3 tahun lebih ngaco. 2 tahun masih minus. Berarti pertimbangkan ulang kalau Anda berpikir berinvestasi pada reksadana saham dan kurang dari 10 tahun, maka di tempat paling bagus sekalipun masih ada kemungkinan Anda minus. Pak, kalau di atas 10 tahun nggak ada kemungkinan minus. Nah, mulai. Dibalik, ya enggak juga. Ada juga yang minus banyak. Ya kan? Jadi, Anda harus wisely. 1, wisely terhadap investasi Anda. 2, wisely terhadap memilih produk. Manajer investasi tidak semuanya bagus, dan produk reksadana juga tidak semuanya bagus. Oke? Ini untuk reksadana saham. Lanjut ya. Yuk, kita lihat untuk investasi reksadana yang lainnya. Yang pertama, reksadana campuran. Ini dia, saya mau memberikan suatu shocking. Ternyata Bapak Ibu, dalam range 10 tahun terakhir, reksadana campuran memiliki kinerja lebih baik daripada reksadana saham. Coba perhatikan. Pada reksadana saham menghasilkan hanya 150%. Tapi di reksadana campuran, Anda topnya 227% di lamsam. Kalau di dollar cost average, Anda pun lebih tinggi daripada yang top dari reksadana saham. Menarik sekali data ini. Oke, so kalau misalnya Anda mau coba melakukan diversifikasi,
Ternyata data 10 tahun terakhir memberikan suatu pemetaan yang berbeda. Ini menjadi suatu hal pertimbangan baru bagi Anda mengubah portofolio Anda. Oke? Campuran. Mari lihat yang kedua. Yang lebih hebatnya lagi adalah reksadana pendapatan tetap. Ini reksadana pendapatan ternyata juga memiliki kinerja yang tidak kalah bagusnya dibandingkan reksadana campuran. Justru ini mungkin menjadi, orang akan bilang begini, oh Ryan, ini tidak fair. Kenapa? Dalam keadaan market turun, reksadana saham campuran yang jelas. Loh iya, memang. Tapi kan sebenarnya tugas pertamanya adalah bagaimana kepiawaian manajer investasi untuk melakukan rebalancing. Artinya adalah, boleh kita sebutkan ya, rebalancingnya kalah. Dan secara kondisi pada saat ini, kita tetap lihat bahwa reksadana campuran dan reksadana pendapatan tetap performnya menarik untuk Anda perhatikan. Oke, lihat dong 253% dengan cara berhitung yang sama, 43% untuk compounding, bukan compounding. Dollar cost average 10 tahun dibeli per tahun. 43, 48, cuma 20 sekian persen untuk reksadana saham yang topnya. Ini menjadi pertimbangan untuk Anda lakukan ke depan. Oke, reksadana pendapatan tetap bagus, reksadana campuran bagus, reksadana saham Anda harus selective buy. Nah, sekarang kita lanjut ke reksadana pasar uang. Apa fakta dari reksadana pasar uang dalam 10 tahun terakhir ini? Ternyata Bapak Ibu, kabar baiknya, reksadana pasar uang tetap memberikan return yang stabil. Dalam 10 tahun ini, dan juga 10 tahun data yang saya sudah olah di 2014, di 2018 ketika 2014 saya membuka buku menjadi kaya dan terencana dengan reksadana, dan juga di buku yang kedua di 2018 menjadi tambah kaya dan terencana dengan reksadana, statementnya masih sama. Artinya ini menjadi suatu kabar baik. Keputusan Anda untuk memiliki reksadana reksadana pasar uang itu masih tepat. Oke? Karena apa? Karena memberikan return yang stabil. 32% untuk 10 tahun. Loh, Pak, kalau 10 tahun reksadana 32% kurang menarik ya? Iya, waktu tadi lihat reksadana saham 25% nggak protes juga gitu ya. Padahal ini reksadana pasar uang. Tapi ingat, reksadana saham begitu dia balik kencangnya, pasti mengalahkan yang lain. Ini menjadi keputusan Anda kembali untuk menimbang dari satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Ini bukan suatu kabar yang buruk-buruk amat. Saya cuma pengen biar kelihatan keren aja di depan. Oke, reksadana saham, pasar uang, campuran, dan pendapatan tetap semoga bisa memberikan pandangan baru, dan data ini adalah fresh from the oven, diolah dari 2010 sampai dengan 2020 dan dibeli setiap Januari. Oke, dan datanya sudah diaktualkan, dijual di bulan September 2020. Semoga selalu bermanfaat. Silakan add WhatsApp saya di 0895 0708 0789, dan setiap bulan tim saya selalu mengganti jadwal kelas yang bisa Anda ikuti, dan banyak sekali kelas-kelas yang baik untuk Anda ikuti. Anda bisa register sekarang di 0852 882 6187, dan silahkan juga Anda subscribe dan share informasi ini, edukasi ini kepada orang lain agar bisa memberikan manfaat lebih kepada orang lain juga, dan tentunya untuk diri Anda. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789, 089 5070 80789, atau ke info@trenamento.co.id, info@trenamento.co.id.